Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, Allah kumpulkan kita kembali di salah satu taman dari taman-taman surga. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat tatkala itu, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Qala majalisul ilmi. Rasulullah menjawab, majlis ilmu. Apalagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita berada di bulan haram, di bulan yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayat yang sering kami sampaikan, ayat 36 dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan fi kitabillah, yang telah termaktub dalam Al-Qur'an, dalam kitab Allah, dalam Lauhil Mahfuz, dalam kitab Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan diantaranya ada 4 bulan mulia, 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut terhadap diri-diri kalian. Nabi menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, as-sanatu isna asyara syahran, 1 bulan itu ada 12 bulan kata Rasul. Yauma khalaqallahu as-samawati wal arda, telah Allah tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan dalam Islam tersebut ada 4 bulan mulia, 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyatun, 3-nya Allah sebutkan atau Allah tetapkan berurutan. Yang pertama bulan yang hari ini kita berada, yang malam hari ini kita berada di dalamnya. Bulan apa Pak? Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Kemudian yang keempat baru agak jauh jaraknya, yaitu bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah. Berbicara tentang bulan Dzulqa'dah, sering kami sampaikan juga Bapak Ibu, barangkali kita sudah mengetahuinya, namun kita ulang lagi kaji Pak ya. Jadi bulan Dzulqa'dah ini diambil dari kata qu'ud. Qu'ud artinya duduk. Dari kata qa'ada yaq'udu qu'udan. Yang mana orang-orang jahiliyah dahulu
mereka berhenti berperang di bulan ini. Mereka menghormati bulan ini. Kemudian bulan ini adalah bulan yang bersejarah. Apa sejarah yang luar biasa dari bulan Dzulqa'dah ini, Pak? Bahwasanya Nabi tidak pernah umroh kecuali di bulan Dzulqa'dah. Ada 4 kali umroh Nabi, semuanya di bulan Dzulqa'dah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik menceritakan. Anas berkata, qala Anasun, berkata Anas, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin. Rasulullah itu umroh hanya 4 kali. Kullahunna fi Dzulqa'dah. Semua umroh yang dilakukan oleh Nabi adalah di bulan Dzulqa'dah. Hadisnya sahih, rawahul Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Meskipun Nabi pernah memberikan motivasi kepada sahabatnya, juga dalam hadis sahih Bukhari, Rasul mengatakan umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Ini disebut dengan istilah para ulama sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Namun yang diamalkan oleh Nabi namanya sunnah apa, Pak? Sunnah fi'liyah, itu yang diamalkan oleh Nabi. Yang diucapkan itu sunnah qauliyah, yang diamalkan oleh Nabi adalah sunnah fi'liyah. Nabi tidak mengucapkan, namun Nabi mengamalkan. Maka dua-duanya sunnah. Maka termasuk sunnah itu adalah kita umroh di bulan Dzulqa'dah. Apalagi yang akan haji sekalian saja di tanggal 8 Dzulhijjah, para jamaah haji akan melaksanakan ibadah haji di hari Tarwiyah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kekhususan atau keutamaan bulan Dzulqa'dah, dia adalah salah satu bulan yang mulia, yang mana perbuatan zalim di bulan ini dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dia dosa besar, Allah akan lipat gandakan, dan kalau dia dosa kecil akan menjadi dosa besar. Maka hati-hati. Para ulama mewanti-wanti jangan sekali-kali berbuat zalim, berbuat dosa maksiat di bulan-bulan haram ini, karena dosa kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebaliknya, perbanyaklah beramal saleh. Di antara bentuk amal saleh, Pak, adalah menghadiri majelis ilmu. Ini ya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memberikan kabar gembira dengan sabdanya dalam hadis sahih Muslim yang sering Bapak Ibu dengar kita semua ya. Rasul mengatakan, tidaklah berkumpul suatu kaum, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, di masjid, yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka membaca Al-Qur'an, mereka mengajarkan isi Al-Qur'an itu. Jadi ilmu agama yang kita bahas ini, Pak, seluruh disiplin ilmu agama semuanya sumbernya Al-Qur'an dan hadis, serta ijma' para sahabat, serta qiyas qaul para ulama, pendapat-pendapat ulama, istimbat para ulama, ijtihad para ulama yang dibangun di atas dalil primernya Al-Quran dan Sunnah tersebut. Maka kata Rasul, kalau kita kaji ilmu agama ini di masjid, illa nazal alaihim sakinah, akan turun atas mereka ketenangan, wa ghasyiyahum rahmah, kemudian mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah, diliputi ya. Wa ghasyiyat itu artinya diliputi mereka oleh rahmat Allah. Ini luar biasanya ya amal soleh menghadiri majelis ilmu, karena turun rahmat Allah, turun ketenangan Allah. Tidak hanya sampai di situ ya, orang-orang yang ikhlas datang ke masjid, dia juga akan disebut namanya oleh Allah. Wa dzakarahumullah, kata Rasul, mereka akan disebut oleh Allah, walaupun kita nggak dikenal oleh manusia sekarang, orang tidak kenal kita, tapi Rasul mengatakan Allah kenal, dan Allah menyebut-nyebut nama orang yang ikhlas karena Allah datang dan menghadiri majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, apalagi pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang fikih kurban yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah para ulama fikih, kurban ini
diistilahkan dengan udhiyah. Maka judul dalam bab kita pikir dalam bahasanya adalah babul udhiyah, bab pembahasan tentang udhiyah, atau dalam bahasa kita kurban, kan gitu. Walaupun secara bahasa kurban itu juga dalam bahasa Arab, tapi pemilihan kata lebih kepada udhiyah, karena udhiyah itulah nanti ya yang kita kenal dengan Idul Adha. Adha dari kata udhiyah ya. Maka kalau kita artikan Idul Adha itu adalah perayaan hari penyembelihan, karena nanti udhiyah itu secara bahasa artinya menyembelih di waktu duha. Dan ini adalah ibadah besar hadirin. Sampai-sampai ya Rasulullah SAW mengancam, meskipun hadis ini ada ulama yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan hadis ini sahih. Man kana lahu si'atun, kata Rasul, barang siapa yang memiliki si'ah, kelapangan rezeki, falam yudahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia ya mendekati tempat kami salat, lapangan tempat salat Id. Sehingga ya para ulama diantaranya Imam Abu Hanifah sangat tegas sekali, orang yang punya kelapangan dan tidak berkurban, maka beliau mengatakan berdosa. Walaupun nanti kita akan bahas jumhur ulama berbeda pendapat. Imam Maliki, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa pengertian dari udhiyah? Ini pembahasan kita yang pertama. Jadi kita ambil referensi kita dari buku fikih mendasar, yaitu kitab Fikih Al-Muyassar. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis di sini berkata, al-babus sadisu, dalam kitab ini pembahasan ini pada bab yang ke-6. Al-bab as-sadis, bab yang ke-6, fil udhiyati, pembahasan tentang udhiyah atau terjemahan kita kurban. Wa fihi masail, ada beberapa pembahasan dalam bab tentang kurban ini. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama adalah fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha wa adillati masyru'iyatiha wa syurutiha, yaitu tentang pengertian daripada berkurban, hukum dan dalil-dalil disyariatkannya berkurban tersebut, serta syarat-syarat bagi orang yang akan berkurban. Jadi kita harus mengetahui Bapak Ibu, apa syarat orang yang ya disyariatkan baginya ibadah kurban ini. Yang pertama kita masuk ya, poin yang pertama, pengertian berkurban atau pengertian ibadah kurban. Dalam bahasa Arabnya ta'riful udhiyah, pengertian dari kurban. Al-udhiyatu ya, udhiyah itu Pak adalah hewan yang dikorbankan itu, yang disembelih. Al-udhiyatu, udhiyah lughatan secara bahasa artinya adalah dia adalah dzabhul udhiyati waqtad duha, menyembelih hewan kurban di waktu duha. Karena memang waktu yang terbaik nanti Pak di tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Id di waktu duha. Maka dianjurkan kita untuk menyegerakan salat Idul Adha. Jangan ditunggu lama Pak, jangan. Karena orang disyariatkan kita kaum muslimin dan muslimah untuk tidak makan sampai sholat. Bahkan orang yang mudhahi ya, orang yang berkurban atau dengan istilah kita sahibul kurban gitu ya, dianjurkan baginya, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia berkurban, sampai disembelih hewan kurbannya, tidak boleh dia mengambil bulu-bulu yang ada di tubuhnya serta memotong kukunya, tapi hitam-hitam Pak. Ya, jangan, dalam rangka mengikuti ya sabda Nabi SAW, dalam rangka mentaati Rasul SAW. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya man kana lahu
ya udhiyatun wa arada an yudhiya, barang siapa yang idza dakhala al-ashr al-awailu min Dzulhijjah, apabila telah masuk 10 pertama yaitu bulan Dzulhijjah, wa arada an yudhiya, dan dia ingin berkorban, wa indahu udhiyatun, dan dia punya hewan yang akan dia korbankan itu, fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi syai'an, maka janganlah dia mengambil dan memotong dari rambut, ya bulu-bulu dan kuku yang ada pada tubuhnya, baik itu kuku tangan maupun kuku kaki, Pak. Ini disebutkan dalam hadis sahih, dan nanti juga akan kita bahas hadisnya. Maka tidak boleh kita potong. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Jadi itulah Bapak Ibu makna dari udhiyah atau kurban secara bahasa. Jadi menyembelih hewan kurban di waktu duha. Kemudian wasyar'an, pengertian menurut syariat. Ini yang penting Pak ya. Jadi kita harus tahu apa itu berkurban menurut syariat. Ya. Berkurban menurut syariat kata para ulama kita, hiya ma yudbahu minal ibil. Dia adalah apa yang disembelih, baik dari onta, awil bakori atau sapi, awil ghanami atau kambing, ya, domba gitu ya, awil ma'iz atau kambing, taqarruban ilallahi ta'ala yaumal 'id, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah di hari Id, dan boleh ya, akan kita bahas juga sampai batas terakhir hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa Pak? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Masih boleh. Kapan berapa batas terakhir sampai tenggelam matahari di hari tasyrik yang terakhir? Karena kalau seandainya sudah tenggelam matahari, itu sudah berubah penanggalan. Dari tanggal 3 balik Pak, sudah menjadi tanggal 14. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tahu kita Pak ya, pengertian daripada berkorban menurut syariat itu artinya adalah kita menyembelih, itu artinya menyembelih hewan kurban yang boleh disembelih. Apa itu bahimatul an'am? Hewan ternak, dan hewan ternak Pak tidak keluar dari 3 jenis ini. Onta, sapi, kerbau masuk, kena kerbau satu jenis dengan sapi, dikiaskan. Jadi kerbau itu dikiaskan kepada sapi, maka boleh. Kambing termasuk biri-biri, domba. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembahasan kita yang kedua, hukmuha, hukumnya, wa adillatu masyru'iyyatiha, dan dalil disyariatkan ibadah kurban tersebut. Jadi kita harus tahu hukumnya Pak. Jadi seperti yang telah saya sampaikan Pak, ulama berbeda pendapat Pak ya. 4 mazhab berbeda pendapat, namun kita lebih condong kepada mayoritas gitu ya, atau jumhur ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib fardu ain. Jadi orang yang tidak berkorban tidak berdosa. Maaf, orang yang tidak berkorban berdosa kata beliau. Apa dalil beliau? Al-Quran dan hadis ya. Namun jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah al-udhiyatu sunnatun muakkadatun ya. Jumhur ulama mengatakan ya, berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya apa? Kalau seandainya kita lakukan, kita dapat pahala yang banyak. Pahala kita dilipat gandakan. Kenapa? Karena kita sedang melakukan ibadah besar ini. Maka kalau di Arab Pak, hari raya besar itu adalah Idul Adha. Nah, kalau Idul Fitri biasa-biasa saja orang di Arab. Nah, tapi kalau Idul Adha Pak, ini meriah. Kenapa? Karena hari tasyriknya 4 hari. Hari raya 11, 12, 13. Sementara Idul Fitri cuma 1 hari saja. Tanggal 1 Syawal saja. Karena kalau tanggal 2 Pak, boleh makan. Maaf. Ya, boleh puasa typo terus Pak ya. Ya, boleh kita berpuasa Syawal. Ya kan? Tanggal 2 Syawal itu. Tapi kalau itu ada Pak. Tanggal 11 Zulhijjahnya haram kita makan.
Haram, maaf, salah typo lagi Pak. Haram kita berpuasa. Iya, tak boleh balik Pak ya, typo nama Pak ya. Iya. Jadi typo kok Pak, tidak mengetik saja Pak ya. Mengecek typo aja. Subhanallah. Bismillah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya haram hukumnya Pak ya, kita berpuasa di hari tasyrik itu. Iya. Dan hari tasyrik Zulhijjah ini lebih panjang. Makanya takbir ada sunnah yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan firman Allah Pak ya. Allah menyuruh kita untuk bertakbir, membesarkan Allah. Maka takbir di Idul Adha ini Pak, ada namanya takbir yang tidak terikat dengan waktu sholat. Artinya pas kita di pasar, di toko boleh kita Allahu Akbar gitu, dan seterusnya itu. Ada itu namanya takbir mutlak. Ada takbir yang terkait dengan ibadah sholat, artinya setelah selesai sholat. Jadi hanya takbir muqayyad itu hanya pada ya hari-hari tasyrik ya. Jadi setelah sholat 5 waktu itu Pak kita zikir. Setelah zikir itu imam dan makmum bertakbir bersama-sama. Itu hanya ada di Idul Adha dan hari tasyrik. Sementara kalau di Idul Fitri itu Pak, takbirnya hanya sampai ya khotib telah naik mimbar di sholat Idul Fitri, itu tidak ada lagi takbir. Ini sepakat ya, ini ijma para ulama. Sementara ya takbir di Idul Adha itu Pak, ini lebih lama, sampai ya akhir dari ya hari tasyrik. Sampai akhir hari tasyrik itu masih ada takbir. Ini nanti kalau kita bahas tentang takbir, jadi kapan mulai dan kapan berakhirnya kan gitu. Ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada pembahasan kita. Maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalilnya yang pertama liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Ini dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasalli, maka salatlah engkau. Jadi salat di sini ulama tafsir mengatakan adalah salat Id ini Pak ya. Li rabbika, untuk Tuhanmu wahai Muhammad, wanhar, dan berkurbanlah, sembelihlah onta kan gitu. Karena nahar ini Pak, ini cara penyembelihan terkait dengan onta. Kalau selain onta itu dalam bahasa Arabnya adzabahu ya, menyembelihnya itu dengan kata dzabaha yadzbahu ya. Tapi kalau nahar yanharu ini terkait dengan cara menyembelih onta. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya. Kemudian dalil dari hadis banyak. Di antaranya adalah dari perbuatan Nabi. Kalau dalam kitab ini ya, dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim, penulis berkata wali hadisi Anasin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha, pernah berkurban, bikabsyaini amlahaini aqranaini, dengan 2 ekor domba yang memiliki warna hitam dan putih pada tubuhnya, belang. Aqranaini, yang mempunyai 2 qarnun. Qarn itu artinya tanduk. Ya, tanduknya ya kalau kita lihat di YouTube ya Pak ya, domba Nabi yang pernah Nabi sembelih itu Pak, tanduknya itu panjang dan melengkung gitu Pak ya. Dzabahahuma, kedua domba tersebut disembelih oleh Nabi keduanya, biyadihi, dengan tangan beliau sendiri. Sehingga sebagian ulama ya menyunahkan orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri. Ini kalau dia berani, kalau dia punya waktu, itu hukumnya sunnah, tidak wajib Pak ya. Tapi kalau dia wakilkan kepada orang tidak apa-apa, tapi tentu kurang pahalanya. Tapi kalau dia ingin mencontoh Nabi ia menyembelih dengan tangan sendiri. Kemudian wasamma wa kabbara, kemudian Nabi mengucapkan bismillah saja.
kok bismillah, kok nggak bismillahirrahmanirrahim Ustaz? Nah, di sini penting kita belajar bahasa Arab, Pak. Sama yusammi tasmiyatan. Jadi ini masdarnya tasmiyah. Tasmiyah itu adalah mengucap nama Allah saja, bismillah. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Ya. Maka dalam hadis ini, ya, sahabat mengatakan, Anas bin Malik mengatakan wasamma, Nabi mengucapkan bismillah. Jadi sunnahnya bismillah aja, Pak. Karena tasmiyah. Sebagaimana juga hadis lain ya, menggunakan lafaz yang sama ketika Nabi mengingatkan atau memberikan nasihat kepada seorang anak kecil, gulam, ya gulam, dalam ketika makan nih Pak ya, sammillaha, ucapkan bismillah itu. Karena sama itu artinya adalah bismillah, mengucapkan bismillah. Nabi tidak mengatakan ucapkan basmalah, tidak. Maka sunnahnya hanya mengucapkan bismillah, sampai itu aja Pak ya. Karena itu tasmiyah itu. Nah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat dahulu. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi bertakbir, wa kabbaro. Nabi mengucapkan takbir, Allahu Akbar gitu. Wa wada'a rijlahu ala safahima, kemudian Nabi meletakkan kakinya ke leher dari ya dua hewan ini. Kemudian beliau untuk menguatkan tangan beliau ya, supaya tidak meronta-ronta hewannya Pak ya. Jadi ditekan oleh Nabi dengan kaki beliau ya. Kemudian beliau menyembelih hewan tersebut, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Kemudian dalil yang lain Pak, seperti hadis yang kita sebutkan tadi, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah wa arada an ya yudhhiya, seseorang itu pingin berkorban, wa indahu udhiyatun, dan dia punya hewan kurban gitu. Inilah hadis yang dikatakan, yang diambil sebagai dalil oleh mayoritas para ulama, hukum kurban itu hanya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena dalam hadis itu Nabi mengaitkan perintah korban dengan keinginan, wa aroda kan itu, dan dia ingin kan itu. Nabi tidak mengatakan dan dia harus, kan enggak, dan dia ingin gitu. Nah, inilah ya istidlal atau sisi pendalilan dari jumhur ulama. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita masuk pembahasan yang ketiga, syurutu masyru'iyatil udhiyah. Syarat-syarat disyariatkannya ya bagi orang yang akan berkorban. Ini syarat untuk orang yang akan berkorban itu. Ini penting Pak ya. Sehingga kita harus memenuhi kriteria ini. Barulah sah kurban kita. Baru nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tusannul udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi asyurutu al-atiyatu. Disyariatkan, dianjurkan, disunahkan berkorban bagi orang yang memiliki syarat yang berikut, yang punya hak untuk berkorban apabila didapati padanya syarat-syarat berikut. Artinya ini syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan berkorban. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam Pak, ini tidak dikatakan korban ya. Boleh jadi hanya sekedar bantuan kemanusiaan. Kenapa? Karena tidak diterima amal solehnya oleh Allah. Ya, sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas, memahami maknanya, dan tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Masuk Islam dia, baru sah kurbannya. Kalau tidak dikatakan kurban, hanya bantuan kemanusiaan kan itu. Itulah Pak, kita banyak-banyak bersyukur karena Allah memberikan kita nikmat Islam. Ini nikmat yang paling besar, ini rezeki yang terbesar.
Jadi rezeki Allah itu tidak hanya harta dunia, namun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang besar itu ya, itu adalah nikmat Islam ini. Ya. Ya. Makanya dalam ayat yang terakhir turun, Pak, penggalan surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum ya dinakum, kan gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati gitu. Dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Itu nikmat Islam ini, Pak. Ini nikmat Allah yang paling besar. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho kepada kalian Islam ini sebagai nikmat yang sempurna ini Islam. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ma'asyiral muslimin yang Allah berikan. Jadi syaratnya Pak, muslim, agamanya Islam. Fala yukhatabu biha ghairul muslim, maka tidak Allah suruh ya dengan syariat kurban tersebut non muslim, selain muslim gitu. Orang kafir maka tidak sah kurbannya. Karena yang disuruh oleh Allah dalam ayatnya fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Siapa yang Allah suruh dia nih, Pak? Orang Islam saja. Jadi orang kafir dah gitu. Karena orang kafir Allah suruh masuk Islam dulu. Nah, baru setelah itu Allah terima amal solehnya. Tidak hanya kurban, Pak. Ada orang kafir sholat tidak terima sholatnya. Ada yang baca Al-Quran tidak terima juga pahalanya. Karena ada penghalang, yakni ya noda najis kesyirikan, kekufuran di hati mereka yang harus mereka hilangkan dengan masuk Islam. Nah, itu syaratnya pertama, Pak ya. Jadi orang yang berkorban harus muslim, Pak. Maka hati-hati, Pak. Ada non muslim tidak berkorban ini di KM ini jangan diterima, dasar, Pak. Masa Bapak harus login dulu. Nah, baru bisa disebut daging Nah, kecuali Bapak kasih sama orang Islam, nih Pak, korbankan atas nama Bapak, boleh, asalkan jelas sumbernya. Ya, orang meskipun dia non muslim ya, tapi pekerjaannya halal, ambil itu, Pak. Nah, tapi kalau dia bandar narkoba misalkan, meskipun dia muslim, Pak, kita tahu ini hewan kurban dari hasil penjualan narkoba, tolak itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali dari sumber-sumber yang baik pula, dari yang halal. Artinya tidak diterima oleh Allah kalau kita tahu sumbernya yang harta, tapi kecuali kita tidak tahu, Pak ya. Tiba-tiba ada orang asing muslim ya kan, ingin berkorban, tidak mungkinlah kita tanya, Pak, usaha apa kan tidak mungkin. Ya, karena pada dasarnya kita harus mendahulukan husnuzon, kan gitu ya. Ini bagi kita yang tahu saja, kita tahu pasti ini orangnya ya penjual ganja ini, kan gitu. Nah, jangan, Pak ya, kita terima sodakohnya pun ataupun kurbannya secara khusus. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian syarat yang kedua, al-bulughu wal aqlu, baligh dan berakal, kan gitu. Faman lam yakun balighan, barang siapa yang belum baligh, aqilan dan tidak berakal gitu ya, fala yukallafu biha, tidak ditaklifkan atau tidak dibebankan syariat kurban baginya. Namun khusus yang belum baligh, Pak, kalau dia mumayyizah. Jadi ada anak itu, Pak, usia 7 tahun. Namun dia punya uang, misalkan orang kaya orang tuanya. Ya, dikasih uang, Dek, ya Abi kasih duit untuk berkorban atas nama adik, boleh, Pak. Syaratnya anak itu sudah mumayyiz, usia 7 tahun. Karena ibadah yang lain dia sudah sah, sholatnya sudah sah, puasanya sudah sah. Itu para ulama mengatakan usia tamyiz itu adalah minimal sudah berusia 7 tahun. Apa dalilnya, Pak? Nah, tentu dalilnya dari hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk menyuruh anaknya sholat, Pak. Muru auladakum bis salati wa abna'u sab'ah.
Perintahkan anak kalian sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka. Jangan dipahami ini menyiksa apa ya dengan emosi, enggak. Pukul sayang, ditegur dengan ya kan, agak tegas kita menegurnya, Pak. Kalaupun menggunakan tangan, ya pukulan yang mendidik kan gitu. Karena memang ada anak itu, Pak, ya kita bentak saja biasa-biasa aja dia kan, malah tambah mengke ya kan. Nah, terkadang kita gunakan gerakan tangan namun bukan untuk membekas sampai biru, itu zalim, Pak ya. Ya kita ya sentuh sedikit badannya untuk menegaskan ini perkara yang penting gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, itu umur 7 tahun, Pak. Nabi sudah memerintahkan kita untuk nyuruh anak kita sholat. Artinya sholat saja sudah diperintahkan, tentu ibadah yang lain pun demikian. Jadi kalau anak kita sudah usia mumayyiz, boleh sah berkurban. Apalagi balik ya. Dan kita ulang lagi, Pak ya, tanda-tanda balik itu dalam Islam ada berapa, Bang? Ada 4 ya. Ini sering sudah kita bahas, Pak ya, tapi tidak mengapa, Pak ya. Kata pepatah ya, hafal jalan karena sering ditempuh ya. Kita hafal jalan itu kalau kita sering mengulang-ulang jalan itu kan gitu. Jadi ada 4 tanda balik. Yang pertama, mohon maaf ya, kalau anak itu sudah mimpi basah, sudah junub atau janabah. Kemudian yang kedua, mohon maaf, sudah tumbuh bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga, Pak, mimpi basah belum, tumbuh pun belum. Nah, masuk yang tanda yang ketiga, sudah berusia. Ada ulama yang mengatakan 15 tahun, ada juga yang mengatakan 14 tahun. Ini ada 2 pendapat, sependek pengetahuan kami gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini khusus bagi anak perempuan apabila sudah haid. Tapi kalau seandainya ada anak perempuan, Pak ya, dia belum haid, tapi mohon maaf ya, sudah ada tanda yang lainnya, walaupun hanya 1 tanda sudah, maka anak itu sudah dikatakan balik, walaupun tanda yang lainnya tidak ada. Namun ingat, Pak, usia 15 atau 14 tahun itu berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Nah, itu Pak, ini sering kami ingatkan. Maka kita orang tua harus tahu, Pak, ya, tanggal kelahiran anak kita berdasarkan kalender Hijriah. Karena setiap momen-momen ibadah yang terkait dengan tanggal dalam Islam ini pasti tanggal Hijriah. Tidak ada kita gunakan tanggal Masehi, tidak. Nah, makanya jangan kita nggak tahu, Pak. Jangan lo sampai wadah apa tanggal Hijriah itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita telah dibantu oleh teknologi, Pak. Sudah ada sekarang aplikasi di internet itu, Pak, untuk mengkonversikan tanggal Masehi ke tanggal Hijriah. Contoh, anak Bapak misalkan lahir 17 Agustus tahun 2005. Ini tinggal Bapak masuk ke situs konversi tanggal itu, udah dikonversikan ke tanggal Hijriah, bisa. Nah, tinggal Bapak catat lagi kalau seandainya anak Bapak misalkan tanda balik yang 3 itu belum ada, ya, belum mimpi basah, belum tumbuh itunya. Maka genapkan usianya 15 atau 14 tahun dalam perhitungan kalender Hijriah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan biasanya, Pak, pengalaman kami, Pak, bahwasanya kalender Hijriah itu lebih ya daripada kalender Masehi. Kalau awak kini, Pak, 38 tahun. Nah, biasanya, Pak, kalau kita konversikan ke Hijriah itulah 39. Setahun lebih ke kalender Hijriah. Kenapa? Karena pertukaran hari itu lebih cepat Hijriah, Pak. Nah, sekarang ini sudah hari Senin ini, Pak. Karena dalam perhitungan kalender Hijriah itu tenggelam matahari masuk waktu maghrib itu sudah berubah hari. Sementara di Masehi tidak, jam 00. Jadi sekarang ini masih hari Ahad, Pak. Tapi kalau dia perhitungan Hijriah sekarang lah hari apa, Pak? Sudah hari Senin kan gitu, Pak. Makanya lebih ya cepat Hijriah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakal.
Jadi kalau seandainya seorang itu, mohon maaf, tidak berakal alias gila Pak, maka tidak sah kurbannya. Karena orang yang dibebankan syariat adalah orang yang waras. Ini syarat sah Pak. Artinya tidak sah. Kalau ada orang yang, mohon maaf, ODGJ Pak ya, maka jangan Bapak tuliskan atas nama ODGJ ya, alihkan kepada orang yang waras, karena tidak sah. Seluruh ibadahnya, sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah gitu. Nah, maka dalam Islam itu Pak tidak ada orang yang ODGJ itu sudah uzur Pak ya, sudah diangkat pena, kan itu dalam hadis sahih ya, rufi'al qalam, diangkat pena, tidak dicatat pahala kalau dia berbuat kebaikan, tidak dicatat dosa kalau dia berbuat maksiat. Siapa? Anak kecil sampai dia baligh, as-sabi hatta yahtalim. Kemudian al-majnun, orang yang ODGJ ya, hatta yafiq, sampai dia ya, waras gitu. Maka dalam Islam itu tidak ada Pak wali Allah orang gila, tidak ada, na'udzubillah. Iya, orang waras saja tidak bisa kita katakan wali. Kalau dia nggak baik, kalau dia tidak bertakwa, ini gila gitu ya. Sudah tidak dicatat lagi, sudah diangkat pena, tidak mencatat lagi amalnya. Nah, itu dikatakan sebagian kaum muslimin sebagai wali majdub gitu ya, majdub. Sudah ditarik akal sehatnya, itu arti majdub, itu ditarik, dicabut akal sehatnya. Ya. Nah, ini tentu suatu keyakinan yang bercanggah atau bertentangan dengan konsep dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga Pak, al-istita'atu, kemampuan. Sekarang kapan orang itu dianggap mampu? Nah, ini penting Pak ya. Orang yang mampu berkorban itu bagaimana? Apakah orang yang harus sudah punya mobil gitu kan? Ataukah harus punya rumah sendiri? Kalau enggak, kalau masih ngontrak belum dikatakan mampu kan? Apakah seperti itu? Nah, ini yang harus kita baca keterangan para ulama fikih. Nah, penulis kitab ini mengatakan wa tatahaqqaqu bi ayyamlika qimatal udhiyati zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu khilala yaumil 'idi wa ayyamit tasyrik. Ya, orang yang dikatakan mampu itu adalah apabila kondisinya ya, dia memiliki jumlah harta untuk berkorban, yang mana jumlah harta, qimah itu ada jumlah ya, jumlah harta yang dia miliki untuk berkorban itu Pak, ini sudah zaidatan, sudah kelebihan gitu ya, dari kewajiban nafkah keluarganya dan nafkah orang yang wajib dia nafkahi. Kapan itu? Ketika hari Id dan hari-hari tasyrik. Jadi di tanggal 10 Dzulhijjah itu Pak, dia sudah bebas finansial dalam menafkahi keluarga. Misalkan Pak, dia di tanggal 10 Dzulhijjah itu Pak, misalkan kebutuhannya di hari itu 10 juta misalkan banyak apa nafkahnya ya kan, sekali makan banyak orang yang diundangnya, misalkan ini Pak ya. Atau di hari tasyrik Pak, kalau sehari 10 juta tambah hari tasyrik 3 hari, jadi 10 tambah 3, 40 juta udah ada duitnya. Ini tergantung, ini beda-beda orang Pak ya. Ini orang yang banyak ini Pak nafkahnya. Tapi kalau orang yang biasanya sehari berapa lah nafkah gitu Pak ya. Sehari mungkin ya, kalau rata-rata orang 200.000 itu sudah mewah lah itu Pak ya. 200 tambah kali lah ya, 200 dia 4 hari ya, 200 dikali 4, 2 kali 4 ya 800.000. Dia sudah punya 800.000 Pak. Kemudian dia punya uang lebih dari 800.000 ini dan cukup untuk berkorban, maka sudah dianjurkan baginya untuk berkorban. Nah, banyak di antara kita ya, saya rasa punya uang yang lebih itu Pak, tapi ya sedikit juga yang mau berkorban. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di kampung-kampung Pak, kami pernah ke kampung itu Pak, ada orang yang berkorban padahal kebun kopinya luas,
ya, pendapatan mazhab. Tapi itulah ilmu itu terkadang belum mereka pahami atau apa gitu ya. Jarang sekali yang berkorban gitu. Padahal ini adalah ibadah besar, Pak. Ibadah yang terkait dengan Idul Adha ini, ibadah korban itulah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ketentuannya, Pak ya. Orang dikatakan mampu. Jadi kalau dia sudah punya kelebihan harta yang telah mencukupi nafkahnya di hari Id dan hari Tasyrik, udah. Kalau dia punya kelebihan harta dan cukup untuk berkorban, sudah dianjurkan baginya untuk apa, Pak? Untuk berkorban. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Masuk waktu, Pak? Ya sudah ya, Masya Allah. Karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan dahulu Bapak Ibu sampai di sini pembahasan fikih kurban kita. Barangkali insya Allah dengan izin Allah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjut ya. Mudah-mudahan kita khatam membaca pembahasan fikih kurban di kitab Fikih Al-Muyassar ini sebelum ibadah Idul Adha tersebut. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.